Yo, halo guys. Pada hari ini kebetulan gue lagi libur kerja. Gue mau servis si CVT dari si NMAX ini cuy. Kebetulan ini udah berapa bulan belum gue servis, belum gue bersihin area dalaman CVT-nya. Nah, kebetulan gue mau ke dealer Yamaha dulu, mau beli grease untuk CVT-nya. Di sini biasa suka ada razia cuy. Oh iya cuy, bicara mengenai kekurangan dari NMAX ini, apa yang masalah yang timbul selama gua pakai di kurang lebih 3 tahun ya. Gua beli sekitar di tahun 2021 bulan April. Gua mau share nih cuy, apa aja yang pengalaman yang pernah gua rasain selama pakai NMAX ini cuy. Sampai di sekarang itu di kilometer 54.000 ya cuy. Nah, yang pertama itu di pengereman rem belakang ya cuy. Itu gue pernah ngelos gitu cuy. Kebetulan gue waktu itu kerja kan ya, buru-buru ngejar waktu gitu. Gue ngebut rem gitu di kemacetan. Nah, ada beberapa seketika itu rem belakang gue itu ngeplos cuy. Ditekan handle-nya gini, dia enteng banget dalam. Udah gitu nggak ngerem sama sekali. Nah, di situ gue lumayan ngeri juga ya cuy. Jadi yang berfungsi itu hanya rem depan. Untungnya itu rem depannya itu masih tetap berfungsi cuy. Maka dari itu gua upgrade pengereman untuk si kalipernya ini, gua ganti pakai punya R15 cuy. Ganti yang 2 piston. Ukurannya juga lebih besar dia. Gua ganti langsung sekalian depan belakang aja cuy jadinya. Menurut gue ya, selain menambah performa pengereman ya mendongkrak penampilan juga gitu cuy. Tapi untuk selang remnya sih ini gue masih pertahanin untuk bawaan standar pabrikan ya cuy. Mungkin nanti kalau ada rezeki lagi gue coba upgrade selang remnya dari yang punya TDR kayaknya sih cuy, yang khusus ABS. Nah, lanjut untuk poin berikutnya itu di sekitar kilometer 25.000 ya. Pernah nih aki tiba-tiba ini nggak bisa di starter cuy motor gua. Seperti banyak kasus kebanyakan orang-orang pengguna NMAX. Nah, pas gua cek tegangannya aki itu dia hanya ada di 11,6 volt kalau nggak salah. Itu gue coba starter nggak ngangkat-ngangkat. Kalau nggak salah juga itu untuk lampu rem itu dipencet itu nggak nyala gitu cuy. Di situ gue berpikir mungkin gue kena jatah penyakit dari si CCU-nya ini cuy. Kan dia terkenal bikin ngedrop aki ya. Nah, dari situ gue langsung coba cabut, gue nyalain dan tetap nggak bisa. Akhirnya gue coba bawa ke tukang aki, gue cas. Nah, yang bikin gua bingung itu masih tetap nggak bisa nyala cuy. Di starter tetap nggak bisa. Nah, akhirnya gua coba ke bengkel ya. Beberapa kali gua coba tetap nggak nyala. Gua coba bawa ke bengkel. Nah, di situ dicek, dibuka bagian tameng depannya, dicek sikringnya. Nah, di situ ketahuan cuy penyebabnya. Ada salah satu sikring itu udah putus. Kalau nggak salah itu sikringnya khusus untuk rangkaian signal ya. Nah, jadi dia di starter jadinya dia nggak mau hidup cuy. Nah, pas diganti sikringnya oleh si bengkel tersebut, nah baru bisa lagi motornya di starter cuy. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, maka dari itu gue sampai sekarang nih gue stop cadangan sikring tersebut cuy di dompet, buat jaga-jaga apabila di jalan seperti itu lagi cuy. Soalnya untuk sikring sendiri itu nyarinya lumayan susah ya cuy. Kalau kita nggak ketemu bengkel, sikringnya juga ukurannya dia kecil, mini. Nah, di depan tuh dialernya udah kelihatan cuy. Dialer dia lumayan gede, lumayan lengkap sih. Nanti kita lihat apakah di situ udah ada NMAX turbo. Nah, kita belok kiri cuy. Set. Anjay si Blacky.
Iya. Berapa? 17. Itu NMAX Turbo udah ada itu, Mbak? Udah ada ya? Yang Tex-Max ada ya? Yang Tex-Max ada? Oh, belum ada. Oh, kalau yang Tex-Max inden lama nggak? Kalau yang Tex-Max? Heeh. Bukan, yang tipe Tex-Max-nya gitu. Oh, ya, iya. Masih, Mbak. Masih, Mbak. Akhirnya kita dapat agresivity-nya, cuy. Oh ya, cuy. Lanjut lagi ke apa aja yang pernah gue alamin untuk pemakaian NMAX ini. Nah, beruntungnya untuk soket spoolnya itu gue pernah bongkar ya, cuy. Itu masih kondisinya itu masih bersih, cuy. Nah, itu gue bongkar di saat gue waktu itu mau berangkat kerja ya, mau berangkat kerja pagi. Pas habis isi bensin itu di jalan tiba-tiba motor gue tuh kayak los kompresi gitu, cuy. Tiba-tiba berhenti, nggak bisa digas lagi gitu. Nah, gue coba starter itu nggak nyala-nyala, cuy. Cuma nyala suara dari SMG-nya itu. Suara mesinnya itu nggak hidup, cuma nyala muter starternya aja gitu, cuy. Gue coba beberapa kali, gue matiin kontak, gue onin lagi, dia tetap nggak nyala, cuy. Nah, akhirnya setengah jam tuh gue coba ya di pinggir jalan, nggak nyala-nyala. Akhirnya gue putuskan untuk order Gojek, cuy, untuk stud motor gue ke bengkel resmi Yamaha. Kebetulan lokasinya itu nggak lumayan jauh, cuy. Dia masih di daerah Pulau Gadung. Gue coba ke bengkel Yamaha Pupar yang mau ke arah ini, cuy, mau ke arah pabrik Yamaha. Kalian pasti tahu lah, cuy, untuk orang-orang Jakarta Timur, cuy, di situ, cuy. Nah, gue setelah gue di stud sampai ke depan bengkel tersebut, bengkelnya untungnya jadwalnya dia buka pada hari itu, cuy. Itu gue langsung masuk antrian, gue ngomongin keluhannya apa. Nah, dia ngiranya ini, cuy, awalnya dikira juga soket 12 gitu ya, cuy. Gue juga ngiranya nih pasti kena soket 12 gitu. Setelah dicek-cek, soketnya aman. Pas gitu dia kira juga aki gue yang ngedrop gitu, cuy. Nah, begitu dibuka aki gue ini, dia kaget, cuy, bingung dia, kok nggak ada akinya gitu. Soalnya apa, cuy, akinya ini udah gue ganti pakai lithium level 4, cuy. Jadi bentuknya itu nggak kelihatan aki lagi. Jadi akinya itu gue bungkus kardus, cuy. Aneh, cuy. Mungkin dia heran kok ini aki kayak kardus begini gitu, kayak lemper dibungkus gitu, cuy. Dia nggak yakin. Nah, dari situ dia coba ganti akinya pakai aki R15 punya montir tersebut. Tetap nggak bisa, cuy. Akhirnya dibongkar bagian tameng depannya, dicek sikring-sikringnya itu aman semua. Nah, dari mekanik yang satu, dia mengira itu ECU-nya, cuy. ECU gua dikira jebol kali, cuy, karena gua pakai aki rakitan kayak gini, cuy. Nah, di situ gua sempet takut juga, cuy. ECU itu harganya lumayan, cuy. Di atas 2 jutaan, apalagi ini untuk seri ABS pastinya lebih mahal dikit kayaknya. Nah, untungnya ini mekaniknya ini lumayan pinter, cuy. Jadi bukan cuman sampai situ aja dia cek. Nah, dia cek pengapiannya, cuy. Nah, pas dicek pengapiannya itu businya dilepas. Itu katanya sih percikan apinya itu lemah banget katanya. Makanya mungkin ya, jadi motor gue itu nggak bisa nyala, nggak bisa ngangkat gitu, cuy.
Nah dari situ ada komponen yang diganti sama dia cuy, bentuknya itu kayak tabung gitu, gua lupa namanya apa ya, entah itu kiprok atau apa gitu cuy. Dia pokoknya untuk pengapian, harganya itu 100 ribuan, 115 ribu atau berapa gitu. Nah di situ dicoba pakai komponen si NMAX lain cuy. Kebetulan di situ ada NMAX kayak gue juga datang, dia habis kebobolan, kuncinya itu dibobol karena dia masih pakai yang tipe kunci keris cuy. Untungnya dia juga NMAX-nya selamat gitu cuy. Cuman pas gue liat kondisi dalamnya itu, kabelnya itu udah pada diguntingin cuy, di jumper gitu. Nah dia ke bengkel itu, orangnya kan udah ditinggal tuh. Di situ dicoba pakai komponen dari si motor itu cuy. Nah ternyata bisa. Nah di situ udah ketahuan cuy, ternyata penyebabnya coil. Oh iya, namanya coil cuy. Coil punya gue yang udah mati cuy. Di situ ya udah gue ganti baru aja langsung cuy. Harganya juga gue kira nggak mahal ya, ternyata cuma 100 ribu lah, 114 ribu atau berapa gitu. Di situ langsung jeng nyala lagi pokoknya cuy. Di situ gue sekaligus apa ya, oh ya sebelum diganti coil itu ini cuy, apa, dia coba bersihin injektornya. Injektor dia bongkar, dia bersihin, ternyata tetap masih nggak nyala cuy. Nah pokoknya gue di bengkel itu sekaligus bersihin injektor, di scan ulang, di reset ulang ya. Itu gue habis sekitar 300 ribuan cuy. Nah habis itu apa ya, oh iya CVT cuy. CVT sih menurut gue udah hal umum ya cuy di Matic. Gerdek-gerdek itu ya pasti setiap Matic itu ada cuy. Cuman kalau CVT itu si NMAX ini kalau gerdek-gerdek itu kalau udah lama nggak dibongkar, nggak dibersihin ya cuy, itu gerdeknya itu lumayan cuy, sampai getar semua depannya nih cuy, der gitu cuy. Untuk CVT gue sih nggak pernah ya bawa ke bengkel cuy. Gue dari dulu itu servis itu sebisa mungkin gue tanganin sendiri cuy, kecuali untuk yang berurusan dengan sistem cuy, kayak scan pakai sensor atau gitu gue belum bisa cuy. Kalau untuk komponen lain sih sebisa mungkin gue lihat tutorial dari YouTube aja ya. Soalnya di samping rasa puas buat gue sendiri, nambah ilmu dan pengalaman buat gue cuy untuk kedepannya. Jadi gue nggak ketergantungan sama bengkel gitu cuy. Jadi gue tahu riwayat dari motor gue yang gue pakai selama ini gitu cuy. Dan pada akhirnya gue ngerasa puas gitu cuy, dari ngerawat sendiri, dari servis sendiri. Jadi gue paham gitu cuy, nggak cuman sekedar make aja gitu. Nah untuk NMAX gue ini, kalau termasuk gue bilang sih dia agak boros ya cuy. Gue dapat di rata-rata itu ya palingan cuman di 35 km cuy. 35 paling banyak itu 37 pernah gue coba. 37, 34 km per liter. Gue kalau ngisi 5 liter itu paling, kalau gue untuk pulang pergi kerja ya cuy, pulang pergi kerja itu gue sekitar 50 kilo lah. Itu gue ngisi 5 liter habis di 3 hari cuy, maksimal itu 3 hari itu udah habis cuy. 2 hari 3 hari itu udah kedip lagi, di tripnya itu udah kedip lagi cuy. Dari rata-rata gue hitung 5 liternya ini, setiap ngisi bensin ini pasti tripnya gue biasanya sih gue nolin lagi cuy, trip 1 biasanya itu 5 liter dapat 190 cuy. Itu untuk kondisinya standar ya cuy. Kalau untuk gaspol terus sih nggak bakal sampai segitu dia cuy. Kalau gaspol terus-terusan ya paling dapat cuman di 160.
untuk 5 liter, 160 kilo untuk 5 liter. Dari si NMAX ini pengalaman gue selama 3 tahun tuh kayaknya sih nggak terlalu banyak, gitu-gitu aja sih cuy yang tadi gue sebutin. Paling ya untuk kampas rem ya wajar ya, gue selalu ganti rutin dari kampas rem ini cuy. Sering gue cek ya, untuk kampas rem gue nggak pernah tuh gue pakai yang asli bawaan NMAX nya cuy, walaupun ini seri ABS cuy. Untuk bawaan NMAX itu kampas rem depan aja atau belakang aja itu lumayan harganya, sekitar 70.000. Nah, substitusinya gue pakai punya merek Aspira cuy. Untuk bawaan NMAX itu ada harganya juga sangat terjangkau cuy, cuman 20.000 sampai di 25.000 lah cuy, tergantung resellernya cuy. Gue biasanya beli paket depan belakang itu nggak sampai 50.000 cuy. Untuk pengereman juga kata gue sama aja cuy, sama kayak asli bawaan si NMAX-nya ini. Aspira itu juga menurut gue kan dia dari Astra Autoparts ya cuy, jadi ya nggak perlu diragukan lagi cuy. Nah, sebelum beralih ke merek Aspira, waktu itu gue pernah pakai khusus NMAX itu yang di online itu harga 10.000 cuy. Nah, di situ gue coba pakai itu, pernah kejadian itu remnya ngeplos cuy, kacau pokoknya. Sampai si spakbor depan gue ini retak cuy, nyeruduk bumper mobil. Nah, untungnya si bumper mobil tersebut itu dari besi cuy, jadi yang kalah itu spakbor depan gue cuy, langsung retak, kacau pokoknya cuy. Lagi macet ngerem tiba-tiba nyeplos gitu cuy. Nah, akhirnya gue nggak pakai lagi tuh cuy kampas rem yang cebanan kayak gitu cuy. Mending nambah dikit kayak Aspira tuh udah oke banget lah menurut gue. Nah, ini mungkin buat kalian juga referensi buat kalian cuy. Daripada beli kampas rem orinya mahal-mahal itu ya mendingan pakai Aspira aja lah cuy. Dia dari semua jenis motor ada sih kalau kata gue, menurut gue. Untuk motor-motor komuter harian ya cuy. Cuman kalau untuk kayak motor moge gitu ya itu gua nggak tahu cuy, apakah Aspira menyediakan part untuk motor-motor moge. Nah, untuk punya si kebo hitam ini itu yang bikin gatel itu ya urusan modif cuy. Bawaannya tuh pengen modif terus gitu, terutama di stop lamp belakang itu anjay jelek banget cuy. Bentuknya benar-benar enggak banget menurut gua. Makanya gua udah ganti stop lampnya untuk area belakang itu gua juga pakai cover karbon Nemo cuy. Untuk stop lamp belakang sebenarnya gua waktu itu kepincut sama merek JPA ya cuy, yang model transformer, yang warnanya itu dia bisa merah, dua warna gitu cuy, merah biru atau merah putih gitu cuy. Dia ada saklar untuk ganti warnanya. Harganya juga sama CKS sih, justru kayak lebih mahalan CKS ya cuy. CKS itu waktu itu 1,2, untuk JPA transformer itu nggak nyampe 1 juta cuy, cuman di 950 kalau nggak salah di online itu. Nah, setelah gue pikir-pikir panjang, akhirnya gue coba pilih dari CKS ini cuy. Menurut gue bentuknya itu ya keren juga, pilihan warnanya banyak, jadi kalau bosan bisa diganti-ganti sesuai kemauan kita gitu cuy. Nah, akhirnya sampai sekarang nih cuy, gue ganti stop lamp CKS itu gue dari kilometer motor ini baru di 8.000, sekarang udah di 54.000. Alhamdulillah ya, itu stop lampnya itu masih nyala semua cuy, masih terang, LED-nya itu nggak ada yang mati. Cuman ya kekurangan dari stop lamp aftermarket kayak gitu ya paling kalau saat kondisi trik kayak gini cuy, dia dari belakang itu redup banget, bahkan sampai nggak kelihatan cuy. Jadi kalau kalian pakai stop lamp kayak CKS gitu ya, itu kalau trik kayak gini, kalau kalian mau belok, gua saranin kalian ayun kaki cuy, minimal ayun kaki lah cuy kalau mau belok.
Ya soalnya dia dari belakang itu nggak kelihatan sama sekali cuy rating sennya itu, lampu signalnya. Jadi bahaya cuy kalau kalian nggak kasih syarat, bisa aja tiba-tiba kalian diseruduk cuy. Nah di sini gue juga nggak pakai sarung tangan cuy. Soalnya sarung tangan gue tuh udah jelek cuy. Gue belum sempat beli lagi nih cuy. Nah yang gue demen si NMAX ini setelah ganti polarizer jadi negatif tuh jadi lebih garang itu cuy untuk area di speedometer. Tuh setelah gue pakai part cover karbon, nah itu jadi lumayan ganteng aja menurut gue cuy. Nggak kayak bawaannya lagi cuy. Untuk bawaan NMAX itu sendiri kacau, bentuknya itu udah kayak jimbot cuy, udah kayak layar kalkulator. Gua kalau ngelihat speedometer NMAX sebelum diganti negatif gitu, bawahnya pengen ujian aja cuy. Oke cuy, sampai di sini aja untuk vlog gua kali ini ya cuy. Oke, buat kalian terima kasih ya cuy yang udah menonton channel gua. Tolong dukungan subscribe-nya ya cuy. Dukungan subscribe dan like-nya dari channel gue ya cuy. Semoga channel gue ini bisa berkembang cuy dan bermanfaat buat kalian semua. Di kesempatan lainnya gue mau kasih tutorial cuy mengenai dunia otomotif maupun kelistrikan cuy. Oke, terima kasih ya cuy yang